Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok kami akan menjelaskan tentang Candi Borobudur. Sejarah Candi Borobudur. Candi Borobudur adalah sebuah candi Buddha yang terletak di Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Candi Borobudur adalah candi atau kuil Buddha terbesar di dunia, sekaligus salah satu monumen Buddha terbesar di dunia. Karena kemegahan dan kegunaannya, Candi Borobudur dibangun pada abad ke-8. Ini sudah ditetapkan oleh UNESCO sebagai salah satu warisan budaya dunia. Dan letak Candi Borobudur terletak di Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Alamat Candi Borobudur lengkap di Jalan Badrawati, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Lokasi Candi Borobudur berada di sekitar 100 km dari Semarang, 86 km dari Surakarta, dan 40 km dari Yogyakarta. Asal-usul Candi Borobudur, terdapat sejarah panjang dalam berdirinya Candi Borobudur. Sampai saat ini tidak ditemukan bukti tertulis yang menjelaskan siapa pembangun Borobudur dan apa tujuan pembangunan candi ini. Diperkirakan Candi Borobudur dibangun pada tahun 800 Masehi. Dan perkiraan waktu pembangunan candi didasarkan pada perbandingan antara jenis aksara yang tertulis di kaki tertutup Karma Wibhanga dengan jenis aksara yang umumnya digunakan pada prasasti kerajaan abad ke-8 dan abad ke-9. Pendiri Candi Borobudur, siapakah yang membangun Candi Borobudur? Sampai saat ini masih belum diketahui siapa yang membangun Candi Borobudur. Yang jelas Candi Borobudur dibangun pada saat kejayaan dinasti Shailendra. Selain itu juga sempat ada ketidakjelasan Candi Borobudur peninggalan agama apa, apakah agama Buddha atau Hindu. Diketahui bahwa warga dinasti Shailendra adalah penganut agama Buddha aliran Mahayana yang taat, namun berdasarkan prasasti Sojomerto menunjukkan bahwa awalnya mereka mungkin beragama Hindu Siwa. Proses pembangunan Candi Borobudur awal mula Candi Borobudur adalah berupa rancangan stupa tunggal yang sangat besar memahkotai puncaknya. Karena stupa yang terlalu besar dan berat dianggap bisa membahayakan, maka kemudian stupa tersebut dibongkar dan diganti menjadi 3 baris stupa kecil dan stupa induk seperti sekarang. Tahap pertama pembangunan Candi Borobudur dilakukan dengan meletakkan pondasi dasar candi. Masa pembangunan Borobudur tidak diketahui pasti dan diperkirakan dimulai pada tahun 750 Masehi. Candi Borobudur dibangun di atas bukit alami. Bagian atas bukit diratakan dan di pelataran datar diperluas. Borobudur terbuat dari batu andesit, tapi tidak seluruhnya. Bagian bukit tanah dipadatkan dan ditutup struktur batu sehingga menyerupai cangkang yang membungkus bukit tanah. Sisa bagian bukit ditutup struktur batu lapis demi lapis. Awalnya Borobudur dibangun dengan tingkatan bersusun seperti rancangan piramida, namun susunan tersebut diubah dan sebagai gantinya dibangun 3 undakan pertama yang menutup struktur asli piramida yang diubah. Tahap kedua pembangunan, tidak banyak proses pembangunan dilakukan. Yang ada hanya dilakukan penambahan 2 undakan persegi, pagar langkan, dan 1 undak melingkar. Di atasnya langsung dibangun sebuah stupa tunggal yang sangat besar. Tahap ketiga pembangunan terjadi perubahan rancangan bangunan. Undak atas lingkaran dengan stupa tunggal induk besar dibongkar dan diganti 3 lingkaran. Stupa-stupa yang lebih kecil dibangun berbaris melingkar. Pada peralatan undak-undak ini dengan 1 stupa induk yang besar berada di bagian tengahnya. Pondasi candi juga agak diperlebar dan kemudian dibangun kaki tambahan yang membungkus kaki asli sekaligus menutup relief Karma Wibhanga.
perubahan stupa besar dikarenakan stupa tersebut terlalu besar dan berat sehingga diganti 3 stupa kecil dan 1 stupa induk. Tahap keempat atau tahap terakhir pembangunan dilakukan sedikit perubahan kecil dan finishing. Perubahan kecil yang meliputi penyempurnaan relief, penambahan pagar langkan terluar, perubahan tangga dan pelengkung atas gawang pintu serta pelebaran ujung kaki. Setelah perubahan kecil selesai, maka Candi Borobudur pun selesai dibangun. Pada akhirnya Candi Borobudur diperkirakan rampung secara total pada sekitar tahun 850 Masehi. Sejarah Candi Borobudur berikutnya memasuki tahap penemuan kembali. Perlu diketahui bahwa Candi Borobudur sempat tersembunyi dan terletak selama berabad-abad. Borobudur terkubur di bawah lapisan tanah dan debu vulkanik yang kemudian ditumbuhi pohon dan semak belukar sehingga Borobudur saat ini benar-benar menyerupai bukit. Tidak diketahui kenapa Borobudur ditinggalkan dan dibiarkan tidak terawat. Diperkirakan antara tahun 928 sampai 1006 Masehi ketika Raja Empu Sindo memindahkan ibu kota kerajaan Medang ke kawasan Jawa Timur. Karena adanya letusan gunung berapi menjadi faktor kenapa Borobudur ditinggalkan. Meski hal ini juga belum pasti. Masuknya kerajaan Islam di abad ke-15 juga membuat Borobudur kian dilupakan. Meski ada cerita dan legenda Candi Borobudur yang beredar mengenai kerajaan candi ini masa lampau. Baru pada tahun 1804 Masehi, Candi Borobudur kembali ditemukan lagi. Saat ini Pulau Jawa ada di bawah pemerintah Inggris yang dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles selaku Gubernur Jenderal. Raffles memiliki ketertarikan pada sejarah dan kebudayaan Jawa. Saat melakukan inspeksi ke Semarang, Raffles mendengar kabar adanya monumen besar yang terletak tersembunyi dalam hutan dekat desa Bumi Segoro. Ia kemudian mengutus H.C. Cornelius, seorang insinyur Belanda, untuk menyelidiki keberadaan bangunan besar ini. Dalam 2 bulan, Cornelius beserta 200 bawahannya menebang pohon pepohonan dan semak belukar yang tumbuh di bukit Borobudur dan membersihkan lapisan tanah yang mengubur candi ini. Ia melaporkan temuan ini dan memberi. Raffles pun dianggap berjasa atas penemuan kembali Candi Borobudur dan mulai menarik perhatian di dunia atas keberadaan monumen yang pernah hilang ini. Hartman, seorang pejabat pemerintah Hindia Belanda di Kersinden, Kedung, meneruskan kerajaan Cornelius pada tahun 1835 Masehi. Akhirnya seluruh bagian bangunan candi telah tergalir dan bisa terlihat. Pemerintah Hindia Belanda menugaskan F.C. Wilson, seorang insinyur pejabat Belanda bidang teknik, untuk mempelajari monumen ini. Setelah ini terus dilakukan penelitian terkait Candi Borobudur oleh pemerintah Hindia Belanda. Borobudur pun kian terkenal hingga mengundang kolektor candi untuk berkunjung. Borobudur juga sempat menjadi target pencurian artefak candi untuk kemudian dijual mahal. Pada 1882, Kepala Inspektur Artefak Budaya menyarankan agar Borobudur dibongkar seluruhnya dan reliefnya dibongkar seluruhnya dan dipindahkan ke museum akibat kondisi yang tidak stabil. Ketidakstabilan dan pencurian yang marak di monumen, namun seorang arkeolog bernama Gorevelde yang ditunjukkan pemerintah menggelar penyelidikan menyeluruh atas situs dan kemudian menyarankan agar bangunan ini dibiarkan utuh dan tidak dibongkar untuk dipindahkan. Sekian dari kelompok kami tentang sejarah Candi Borobudur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.